Banyak itu yang itu di apa namanya? Apurika, alah lupa saya juga. Tadi kan agama baru itu Bang ya? Agama baru lah. Bukan agamanya itu Yesus kan? Ya bukan. Setelah Yesus tidak ada kan itu, ada agamanya. Iya makanya itu yang si Paulus yang bawa itu. Ajaran Paulus itu. Ya, makanya di dalam itunya kitabnya itu selalu bentrok-bentrokan. Sikut sana sikut sini. Itu agama apa kan berarti Bang ya? Kan menyembah manusia Bang. Kalau dibilang agama pagan, ya mungkin mirip lah. Soalnya di KPR 1411 itu masa kau suruh aku baca? وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. Panjang nih. Terjemahkan. وهديناهما الصراط المستقيم. Mesti habis baru bisa diterjemahkan. وتركنا عليهما في الآخرين. Ada enggak situ tertulis bahwa diam dulu. سلام على موسى وهارون. Udah Bang, sampai Inna kadzalika najzil muhsinin. Sampai Anda bosan. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله مخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنا لوطا لمن المرسلين. Ini nama-nama Nabi semuanya sampai gitu. Panjang itu. Sampai kapan? Kalau nggak baca sampai An-Nas saja. Nanti bosan dia. Kalau saya nggak bosan, saya sampai dia bosan dia. Jadi rangkuman aja. Jadi dalam Al-Quran itu diceritakan ya. Jawabannya ada Bang. Dengar dulu belum ada ini. Iya dengarkan. Jadi kita bisa dibantu nih. Jadi Adnan dari keturunan Nabi Ismail, kemudian Nizar dari anak Ma'id, kemudian Fihir bin Malik dari anak cucu Mudhar, lahirlah Fihir bin Malik, lalu terus sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas itu ada panduannya. Kalau kita buka Lukas dan Matius tentang Yesus, berantem mereka berdua. Udah dibacakan dibilang mana? Aduh. Abang membaca ditampilkan juga enggak. Suruh baca abang bilang nanti kamu bosan. Ini gimana sih jawabannya Bang? mau lihat itu, lihatnya pakai bagan. Di Quran nggak ada bagan itu. Kalau di Quran nama itu disebutkan satu-satu kayak dibaca Abu Hadid tadi. Kalau dibaca panjang banget, nanti kau bosan. Nah, kalau mau lihat bagannya, ya nggak ada di Quran. Catat aja, catat. Nanti kau buka sendiri, belajar. Nah, ya kan, Ibrahim anaknya 2, Ismail, Ishak, ya kan. Lalu Ishak turunannya nggak dibicarakan karena ini bicara soal Nabi. Habis Ismail, Nizar.
ya kan? Turunan selanjutnya di situ disebut namanya panjang kali, banyak kali ya Bu kalau mau disebut. Betul. Sampai ke Adnan, ada Ma'ad Fi'ir itulah Quraisy. Dari Fi'ir itulah turun yang selanjutnya sampai Abdul Muthalib ya turun ke Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau ini mau dibacakan di Quran lebih detail lagi namanya. Nggak sempat lah dibaca sama si Abu Hadid. Tadi lah dibacakan Al-Majnun. Al-Majnun itu intisari tentang apa yang ditanya tadi, Karestan Bani Kuclu. Dijelaskan Abu Hadid di Al-Majnun itu tadi. Iya. Itu di juz 31. Betul. Surah yang ke sekian. 118 lah. Oke. Kita siapa dulu, Bung Alek? Selamat pagi. Mr. Alek. Muslim Kristen. Silakan Bang Alek. Dia Muslim, Pak. Dia suruh tunjukin kan. Halo, ya. Halo. Muslim Kristen. Muslim. Oh, ya. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Kita gantian lah ya. Besarin Bang, Nggak tahu besarin Bang masuk Palopo. sendiri nih, nggak mencet kok masuk sendiri ya. Tadinya cuma nyimak, maaf ya. Oh gitu. Oke Bang, ya makasih ya. Bang Alek ya. Besarin Bang Palopo, besarin. Dia minta ditunjukin ya. Nih udah saya tunjukin nih. Nah. Besarin noh. Nih, bisa baca nggak nih? Innahum Eklesia. Ya bacakanlah baru abang terjemah. Tadi saya bacain nggak percaya. Oke, silakan. Innahum min Bani Kucluk. Kulluhum majnun. Baru Enggak, diterjemahkan. sampai situ dulu. Innahum min Bani Kucluk. Udah jelas. Aduh. Tahu. Udah. Ini kalau saya baca yang enak nanti dijawab sama teman-teman. Oleng gitu. Itu cara baca Mamirus. Oke. Bisa diulang lagi. Oke, saya ulang ya. Yang merdu Baik. ya, buat teman-teman di bawah ya, teman-teman ya. Coba baca Bu. Yang khusyuk, yang khusyuk. Khusyuk Ya, ya. Bang dibaca sambil diterjemahkan. Iya. Satu ini kita baca terjemahan baik-baik. La'natullah alaih. Allah. Innahum min bani kucluk kulluhum majnun. Oleng. Nah, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya gila. Baca lagi. Laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Aku mau cari jalan kebenaran tapi jawabannya ini kalau dibacakan pasti lari Oten. Serius. Di Edis pun gitu. Saya bacain ini, aku di-kick sama Edis. Nah, dibacakan di sini Oten kabur. Kenapa gitu, Bang? Ya itulah. nggak ada, Karena artinya itu apa namanya itu menyentuh ke hati, Saya tanya di mana silsilahnya tertulis di kitab suci. Ya Allah ya Rabbi, dari tadi sudah dibacain Yang sampai mana Bang? Abang sekarang sendiri gini, udah dikasih tahu ya, penyusunan yang dilakukan oleh orang-orang itu merangkum dari apa yang ada di Al-Quran. Kalau mau disuruh saya jabarkan melalui Al-Quran, itu sangat panjang dan bukan sama di satu surah saja, tetapi ada beberapa surah. Kan sudah intinya kami sudah bisa membuktikan salah satu daripada bagan yang ada dirangkum oleh para orang alim tadi itu sudah sebenarnya bisa mewakili. Karena apa? Islam itu tidak mungkin berani berbicara sesuatu tanpa ilmu, karena dalam Al-Quran disebutkan dilarang kita. La takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dijelasin dalam Al-Quran. Jadi kami ini tidak terbiasa memanipulasi Al-Quran, karena kami tahu konsekuensi. Jangankan memanipulasi Al-Quran,
membawa nama Nabi tentang sesuatu yang Nabi tidak ucapkan. Ini kami disuruh siapin tempat duduknya di neraka. Bukan, saya nggak bilang abang mau manipulasi. Saya cuma tanya di mana Lah tadi tertulis dibacain begitu aja, Bang. udah loh ngomong. Udah dibilang di As-Saffat 100 sampai 102 ada. Ya Coba. kan di surat Maryam ada. Abang cuma baca, baru abang nggak itu jelaskan gimana sih? Ya, penjelasannya jadi bagan. Nah, bagan itu ada di Google di mana-mana, ngapain dipusingin? Jadi kan Anda buang-buang waktu kami kalau saya bacakan surat Maryam dari 19 sampai 55 tadi. Ya kan? Ya capek saya bacanya di sini. Apalagi yang mau dengar orangnya seperti you, gak akan mengerti, gak akan paham. Kalau kami tadi nggak ngomong aja begitu dibacain ayat, kami ketawa karena kami tahu artinya. Nah, kenapa gitu? Karena kami paham kata per katanya. Sekarang kalau saya bacakan, Anda pun nggak paham. Untuk apa? Tadi ada disebutkan nama Ilyas, ada disebutkan nama nabi-nabi, ya kan? Tapi Anda kan nggak tahu juga. Udah dibacakan Abu Hadid tadi. Coba sebutkan nama nabi apa aja yang disebut tadi oleh Abu Hadid waktu dibacakan Quran tadi. Makanya abang jelasin Nah, ke saya. makanya kalau kayak gitu. Tapi tidak abang ada- juga nggak mau, abang malah itu. Saya lo tertib bang, gimana sih? Saya nggak ada bilang nggak tertib. Saya baca. Hadza kitabun siratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ya. Wasmu Abdul Muttalib Syaibah ibnu Hashim. Wasmu Hashim Umar ibnu Abdi Manaf. Wasmu Abdi Manaf Al-Mughirah ibnu Qusay bin Kilab bin Murrah bin Qa'bi bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadri bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika. Wasmu Mudrika Amir ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar bin Ma'adi ibn Adnan ibn Udda. Wa yaqulu Udad ibn Muqawwim ibn Nahur ibn Tayrah ibn Ya'rub bin Yashjub ibn Nabat bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman ibn Tarih wa huwa Azar ibn Nahur ibn Sarugh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattu Salah bin Akhnuh wa huwa Idris an-Nabi wa kana awwala bani Adam u'ti nubuwata wa hadza bil qalam ibn Yarda bin Mahlail ibn Fainan ibn Yanis ibn Shit ibn Adam alaihi salam. Ini udah rangkuman ini. Selesai, khatam. Nah, silakan Kucluk, Bani Kucluk, paparkan. Silakan. Gantian, sekarang coba Bani Kucluk coba. Al Paulus, pokoknya terserah lah lu ngomong apa. Silakan. Bukan terserah lu lah, mau Al Paulus, Al Julius, pokoknya Enggak, yang penting nyampe sampai ke Ishak. Silakan. Nabi Muhammadnya bang, saya tanyakan di mana? Iya, lu sebutin gantian kan udah disebutin tadi, ya kan? Tidak ada bang dari tadi. Aduh, Itu tadi dibilang Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apalagi? Kan Ya dia bilang udahlah, abang bacanya di mana biar ku catat nanti ku baca sendiri. di Syiar dari Nabawiyah. ya. Siapa yang tak kenal Ibnu Abbas? Siapa yang tak kenal? Saya kenal. Iya, saya tanya dulu, siapa yang tidak mengenal Ibnu Abbas? Eklesia. Sumber rujukan Islam kebanyakan dari Ibnu Abbas yang merupakan salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kami punya otoritas, artinya yang bisa memvalidasi, jangan disalahkan kalau memang Kristen nggak punya. Sebab apa? Kitab-kitab kalian itu siapa yang memvalidasi? Nggak jelas. Siapa yang memvalidasi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang validasi? Otoritas mana yang memvalidasi itu? Kalau kami punya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memvalidasi Al-Quran. Betul sekali. Karena beliau hidup di masa Al-Quran itu turun, diwahyukan. Sekarang pertanyaannya, dengan sama aja dengan murid-muridnya, Bang. Dia kan sejaman dengan Yesus. Baik. Murid-muridnya sejaman dengan Yesus. Kapan Bible itu divalidasi oleh mereka murid-murid? Murid-muridnya itu sejaman dengan Yesus. Coba tunjukin bahwasanya penulisan kitab-kitab itu adalah sejaman dengan Yesus. Coba tunjukkan dulu penulisan Biblemu itu kapan? Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kapan ditulis? Bang. Jangan bang. Yang namanya validasi berarti ada yang dituliskan. Murid-muridnya, abang nggak usah dulu. Kami tidak mempersoalkan murid-muridnya. Yang kami tanya, siapa yang memvalidasi kitab itu? Jawabannya, ini gimana? Siapa yang memvalidasi? Coba ayo. Coba jawab dulu. Siapa validasi kitab-kitab itu? Coba itu dulu, Bang. Jelaskan dulu yang tadi, Bang. Biar aku ngerti. Aku ngerti. Coba sejarah menunjukkan bahwasanya apa? Penulisan Al-Quran ya, itu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi selalu langsung mengcross check benar nggak yang ditulis. Di masa Utsman bin Affan bukan penulisan tetapi pengumpulan. Ingat, kalau kalian Bible nih jauh hari itu setelah Yesus tidak ada, baru adanya penulisan. Lalu siapa yang memvalidasi? Coba beda ya. Tadi, Bang. Di zaman Utsman bin Affan itu adalah pengumpulan mushaf. Aduh. Tadi yang abang bacakan itu ayat berapa, Bang? Astagfirullah, nggak dicatat. Ayat di mana? Itu sirah, bukan Al-Quran. Tapi mereka mengambil datanya dari berbagai sumber. Al-Quran, hadis, dari tarikh. Ini sudah saya makanya Islam itu punya keluasan ilmu yang Masya Allah. Tadi abang bilang nggak ada di Al-Quran, baru abang bilang mereka yang secara keseluruhan, dengarkan, secara keseluruhan Al-Quran tidak mendetail ini ke ini, enggak, tapi dari petunjuk itu mereka mencari si Adnan ini siapa turunannya, dicari. Karena ingat ya, salah satu budaya orang Arab adalah kebanggaan mereka terhadap nasab. Jadi nasab ini mereka sebut-sebut. Mereka ingat ini budaya sana. Sama dengan Batak ya? Iya, orang-orang timur ya, orang Timur Tengah itu, mereka itu punya dua kebanggaan. Pertama, kebanggaan terhadap nasab, dan kebanggaan terhadap apa yang mereka miliki. Jadi kalau mereka suka menyebutkan nama orang tua mereka, karena apa? Mereka mengingat. Contoh ketika disebut, saya sampai sekarang nasab saya ada loh, Bu. Ya, contoh kayak gini, mereka sebut orang-orang itu dengan nasab kakek buyutnya gitu kan, seperti Maryam, Ukhta Harun. Nah, ini bukan berarti hidup sejaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, tetapi karena memang budaya orang Arab itu, yang satu ini positif, yang satu negatif. Nah, yang negatif ini apa? Jadi kesombongan atau kebanggaan orang Arab suka kelebihan mereka. Iya, bertanya tentang kelebihan. Apa kelebihan orang Arab? Hafalan mereka, Masya Allah, luar biasa. Hafalan mereka luar biasa. Jadi kalau ada yang masih menulis ya atau membaca, mereka anggap ini aib. Ini orang ini nggak bisa, hafalannya nggak kuat. Di zaman itu. Ya, di zaman itu. Karena kenapa? Memang nyata fasilitas menulis tidak ada, ya, perangkat menulis tidak ada. Jadi yang mereka andalkan adalah hafalan mereka. Jadi coba tanyakan Abu, sedikit aja kasih informasi. Ya, kisaran waktu penulisan kitab utama Perjanjian Baru. Surat-surat Paulus. Berat.
Berat. Surat Paulus itu Nah, kalau gue bilang sih turunin aja, nggak cukup yang ilmu ini. paling pertama ditulis Tesalonika. Ditulis tahun 50 Masehi. Artinya 15 tahun setelah Yesus wafat. Dan itu bukan bahagian dari kisah Yesus, tapi kisah surat-surat dari Paulus, epistoles, ya, Tesalonika dan lain-lain. Sedangkan Injil Markus itu ditulis tahun 65 Masehi sampai 70 Masehi. Posisi penulisan adanya di Mesir, ya, bukan lagi di sana. Kenapa? Karena dia pindah ke Mesir. Dia pendiri gereja Koptik, Markus itu. Ini sejarahnya saya jelaskan dikit. Ya kan? Markus itu pendiri gereja Koptik di Mesir. Nah, Santo Markus. Nah, itu dia menulis dari sana. Nah, kapan Lukas ketemu dia? Ya nggak ada. Lalu Injil Matius tahun 80 sampai 90 Masehi. Ini nggak lengkap ya, nggak lengkap. Lengkapnya sampai 1500 nanti. Injil Yohanes mulai ditulis tahun 90 sampai 100. Ya kan? Jadi intinya apa? Yesus sudah wafat kapan-kapan, tidak ada yang bisa memvalidasi. Injil Yohanes, Tidak emang ada Injil Yohanes? Nggak ada yang memvalidasi itu. Enggak, Injil Yohanes memang ada. Perasaan Injil itu cuma Nabi Isa loh. Injil itu di Al-Quran. Coba ada kata Injil di kitab lain, coba. Buku Yohanes. Nggak ada, Injil itu dari Quran. Nggak ada. Buku Yohanes. Dok, silakan lanjut. Karangan Yohanes, karangan Matius, Betul, karangan Lukas. Itu yang ada. Kalau kisah para robot di mana? Kisah para rasul. Itu kapan itu? Eklesia itu mah karangan itu. Eklesia, coba kau bicara transmisi kitab sucimu dulu nih. Kita mau dengar nih. Hancur jauh kejauhan ke berat itu. Oh berat ya. Udah nggak usah lah. Udah tanya aja siapa nama Tuhannya, Bunda Maria. Udah. Siapa nama baptis Yesus? Berat. Bagaimana jawaban tadi, Bang? Itu dulu selesaikan dulu, Bang. Baru kita lanjut. Nggak ada itu gaya dia gitu Coba terus. tanya Eklesia. Bang, tanya Eklesia lu dibaptis nggak? Gaya debat Ini, Bang. Tanya dia dulu. Anda dibaptis nggak Eklesia? Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Sabar. Anda dibaptis nggak? Kalau orang bertanya itu, Bang, kasih jawabannya itu. Kami sudah jawab masalah kau terima, nggak terima, kau paham, nggak paham, itu bukan urusan kami, itu beban derita kamu. Ya. Sekarang saya tanya balik, kau dibaptis nggak? Saya tanya Anda, kau dibaptis nggak? Pertanyaan kami itu mudah-mudah loh, simple. Saya nggak ngotot loh, Bang. Betul kan? Iya. Nggak mau dia Saya nggak jawab. mengerti. Kau dibaptis atau tidak? Pertanyaan saya, teman-teman, susah nggak pertanyaan saya? Saya cuma tanya Eklesia, Anda dibaptis nggak? Ya, Iya, Coba yang lain, sebentar, Bang. biar Abu Hadid sama dia aja bicara Sebentar. dulu yang lain. Anda dibaptis. Umur berapa Anda dibaptis? saya dibaptis, Bang. Ya, umur berapa Anda dibaptis? Halo, Itu masih berapa? Oke, oke, lama, udah lama. Nah, siapa nama baptismu? Halo, Kamu punya nama baptis nggak? selamat pagi. Ya kalau itu punya, tapi nggak Punya. mungkin mau disebutkan di sini. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya tadi salah nanya. Siapa nama baptis, saya salah nanya. Saya harusnya tanya, kamu punya nama baptis nggak? Punya ya? Oke. Iya, ngerti. Sekarang saya tanya Anda, Yesus dibaptis nggak? Dibaptis. Yesus punya nama baptis nggak? Nggak ada. Nggak ada. Masa? Yesus nggak punya nama baptis? Iya. Kenapa kalian punya nama baptis? Berarti belum terserah dia lah. Oh, terserah dia. Jadi betul memang. Kristen itu kawan-kawan ajaran suka-suka. Ajaran suka-suka. Halo, yang Islam kadrun dengar. Dengarkan dulu, dengarkan. Suka-suka. Ajaran suka-suka. Makanya Yesus berkata, Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Makanya suka-suka. Manusia siapa yang mereka percaya, biar ikutin dia aja. Dia yang bilang nanti kayak A, B, C, D, biar dia. Gitu. Abang kalau Yang kadrun, yang botol itu kalian.
Berarti abang juga sendiri harus akui dong tentang jawaban abang tadi itu dikarang juga sama manusia. Siapa yang mengarang? Kalau begini, mengarang. Tahu mengarang nggak? Tahu mengarang nggak? Tahu mengarang nggak? Coba saya tanya. Tahu nggak mengarang itu apa? Dengar dulu, dengar. Itu aja jawabannya. Ya, diam dulu aja. Kita sapa dulu. Diam dulu. Pecinta, selamat pagi. Ya, halo. Ya, selamat pagi. Aku mau bertanya dulu. Dari Kristen atau Katolik atau Advent atau sabar, Bang? Kita nanya dulu. Iya, Kristen, udah. Ya, apa yang mau nanya? Silakan. Nah, ini manusia pertama ciptaan Tuhan kalian itu siapa? Hah? Manusia pertama ciptaan Tuhan kalian itu siapa? Laki-laki. Iya, siapa? Nggak perlu disebutin namanya, nggak perlu. Dia aja nggak mau kasih tahu nama baptisnya. Iya. Iya. Namanya aja kalian nggak tahu. Bukan nggak tahu, kami nggak mau kasih tahu. Abang aja nggak. Coba, nggak mau kasih tahu kami. Nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab itu saya bilang begini, nggak tahu. Nah itu nggak bisa jawab. Dengarkan. Laki-laki. Oh, siapa dia? Dia seorang laki-laki. Namanya siapa? Saya nggak mau kasih tahu. Bukan nggak bisa jawab, nggak mau kasih tahu. Ya karena nggak tahu dan karena nggak ada. Oke, baik. Pertanyaan pertama aja nggak bisa. Baik, sekarang saya balik bertanya, boleh ya? Saya balik bertanya, boleh ya? Pertanyaanku belum kau jawab, kau udah bertanya. Saya bukan belum jawab, saya nggak mau menjawab. Itu aja kau nggak bisa jawab. Saya nggak mau. Jangan maksa, kalian ini penjajah suka maksa. Yesus utusan kalian maksa jadi Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Pertama Kristen. Iya, saya mau tanya Anda. Oke, boleh ya gantian ya. Siapa nama anak Maria? Macet. Minyak mur. Siapa nama anak Maria? Jawab, jangan kau matikan. Gak usah dijawab. Mampu. Siapa nama anak Maria? Gak usah dijawab. Boleh kalau nggak mau jawab, boleh. Kalau nggak mau jawab, boleh, nggak apa-apa. Nggak mau jawab. Nggak apa-apa, saya mah nggak mau maksa. Kalau nggak mau, bilang nggak mau jawab. Yang mau menjawab, ngapain kalian diskusi di sini? Ya udah, gini. Kan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab, kan gitu. Aku baru naik aja nggak bisa kalian jawab. Ya, menurut data di Bible, dengarkan. Menurut data di Bible di Lukas 1 nomor 31, namanya anak Maria itu adalah Yesus. Dengar dulu. Betul nggak? Macam mana mau dengar? Kau lagi dengar, kau dengar orang. Benar nggak? Nama anak Maria Yesus. Kalian sok tahu Alkitab. Kau dengar. Bukan sok tahu. Kami baca, berarti sok tahu. Kami baca Lukas 1 nomor 31. Gabriel bertemu dengan Maria, lalu menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan laki-laki, dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Itu di Lukas 1:31. Begitu narasi di Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan laki-laki, dan hendaklah berikan dia nama Yesus. Silakan bantah saya kalau saya salah. Tuhan dilahirin Tuhan. Iya. Laki-laki. Di situ kan disebutkan. Nanti dijelasin lagi nih di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi saya baca di Lukas 1:31 tadi. Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan laki-laki, dan hendaklah berikan nama dia Yesus. Kan Tuhan ini tidak bisa masuk ke dalam bumi ini. Gak apa-apa, ini kan data yang tertulis Bang Paul, kita nggak boleh Nah itu kan juga tertulis. Tuhan itu kan tidak dapat masuk ke dalam bumi ini, apalagi ke dalam rumah yang kau buat ini. Kan begitu. Betul. Yang kau baca itu tadi, kau langit percaya. di atas segala langit tidak mencret perut Bunda Maria. Coba. Yang kau baca tadi itu kau percaya? Iya, saya percaya karena ada tertulis.
Itu juga tertulis. Baguslah kalau kau percaya kau imani Alkitab. Ya sekarang balik tanya kau percaya nggak Lukas 1:31 Gabriel menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan laki-laki dan berikan nama dia Yesus. Kau percaya nggak? Bentar. Aku turun dulu lah, nanti aku cari sendiri jawabannya Bang ya. Iya, silakan. Apa Ismail dengan Nabi Muhammad? Tanya pendeta silsilah Paulus ya. Oke. Ya udah aku tuh Bang ya. Jangan tanya bom-bom, ntar karena bom-bom lo tambah bego lagi. Bom, ntar ngawur lagi lo. Langsung ke pendeta aja. Ayo pecinta. Kau percaya tidak di Lukas 1:31 tertulis demikian? Percaya enggak? Pertanyaan kau aja belum kau jawab, Bos. Kalau saya sudah mengatakan saya enggak mau menjawab, kenapa kau paksa? Kecuali kau pun katakan kepada saya, pertanyaanmu abu, saya enggak mau jawab. Ya enggak apa-apa. Udah kita tanya yang lain. Kalau enggak ada istilah jawab. Tidak semua pertanyaanmu tuh wajib saya jawab. Ya karena kau nggak bisa menjawab, nggak ada tertulis. Bukan nggak bisa menjawab. Kalian cuman mengikuti ajaran-ajaran dari Arab yang penting. Maksa banget. Tulisan cacing udah. Bagaimana kalau saya mengatakan Kristen itu ajaran dari Yunani yang kalian ikutin? Dan saya bisa buktikan itu. Sekarang kalau saya buktikan itu, kau buktikan lagi yang tadi kau katakan. Ayo, bisa nggak? Dari pertanyaan awal aja kau nggak bisa menjawab. Saya sudah menjawab bahwa manusia pertama itu laki-laki. Udah. Laki-laki. Udah. Yang kutanyakan siapa namanya? Namanya saya nggak mau kasih tahu. Namanya dirahasiakan. Kalau nggak sahadat nggak dikasih tahu nama itu. Bukan, harus sahadat dulu. Nggak tahu. Dari mau sahadat awal aja, dari penciptaan. Paksa. Nanti ku kasih ya. Nama perempuan ya di dalam kitab kalian. Namanya siapa? Namanya perempuan. Iya. Coba baca di Kejadian. Lalu laki-laki itu Tuhan mengambil tulang dari laki-laki itu dan membangun ya satu sosok lagi dan namanya perempuan. Coba baca. Iya, namanya perempuan, tertulis begitu. Namanya perempuan. Ayo. Kau tanya laki-laki, siapa manusia pertama? Laki-laki, saya jawab. Laki-laki, betul. Pertanyaan pertama ini, kemampuan kalian berapa ekor kalian di sini? 1, 2, 3. Kau ini kepala batu juga. Saya buka nih Biblemu ya. Nama yang diambil dari tulang laki-laki itu adalah namanya perempuan. Nggak percaya? Kita jawab laki-laki nggak boleh. Iya, di kitab kau tertulis begitu, namanya perempuan. Meteor katanya disebut. Mulai hujat tuh kan Kristen itu kemampuan itu endingnya hujat. Cuman itu yang bisa. Karena apa? Cara itulah yang bikin dia selamat. Yang pertama menghujat kalian. Apa yang kami hujat? Coba tunjukkan. Apa yang kami hujat? Kamu aja. Yang menghujat tuh isi kitabmu semua ya. Tuh. Tuhan digantung. Penyembah Tuhan yang nempel di kayu. Apa saya menghujat? Pecinta ini Tuhannya nempel di kayu. Saya menghujat nggak? Itu cuma ngarang. Coba sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu nggak nempel di kayu, nempelnya di mana? Coba jawab. Tuhan itu kan abu, karena belum ada selotip, makanya pakai paku. Coba saya tanya dulu, Tuhanmu nempel di kayu, apa nempel di dinding, apa di besi, apa di baja ringan, apa di styrofoam? Nempel di mana dia? Tuhanku di surga. Berarti begini, dia ini mengingkari penyaliban Yesus. Antikris kau, bidat, bodat. Nah, kau bidat, bodat. Aku udah jawab, nggak mampu kalah ngelawan aku ya. Iya, saya nggak bertanya kepada Anda itu. Saya cuma bikin pernyataan. Inilah pecinta yang punya Tuhan pernah nempel di kayu. Coba kau bantah saya. Coba kau bantah. Tuhannya Kristen pernah nempel di kayu 3 jam kurang lebih.
Coba. Betul atau betul? Wajah belum bisa kau jawab. Betul atau betul? Jawab. Kristen Tuhannya pernah nempel di kayu selama 3 jam. Untuk dikuatkan dia nempel di kayu, maka dipakulah tangannya supaya nempel. Penghujatan itu penghujatan itu. Ayo. Coba kau bantah. Coba kau bantah bahwa Abu Hadid salah. Coba. Berani kau bantah saya? Kristen menghujat Tuhannya sendiri ya. Ya. Menghujat Tuhannya sendiri. Coba kita tanya dia. Isinya hujatan semua. Apakah yang saya utarakan tadi salah? Bantah saya. Coba pecinta. Bantah kalau saya salah. Percuma aku jawab. Percuma itu tuh. Nah, tuh. Salah bukan yang itu. Itu mah tiang listrik Bang Palopo. Itu tiang listrik Bang Palopo. Bukan salah tuh. Itu yang kesetrum. Selamat pagi. Makasih. Ya, sekarang jawab. Ayo pecinta, kau tadi bikin klaim Islam itu dari Arab yang tulisannya cacing-cacing. Ya tunjukkan, gak masalah. Kami itu gak masalah. Klaim itu kan hak masing-masing mengklaim. Sekarang buktikan. Ayo. Buktikan. Bah, diamnya kau. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Apa pertanyaanmu? Apa yang mau kujawab? Sudah kujawab Kau ini sudah mulai tantrum tuh Oten tuh. Sudah mulai tantrum ya. Kau yang tantrum banyak orang. Loh coba kau dengarkan ini. Kau tahu nggak ini? Seperti klien katanya. Coba kau dengar. Metatauta ekusahos fonein megalein. Aklu palu entorano leganton. Halleluja. Keisoteria kai hedoxa kai hedunamis tu theou hemon. Itulah anehnya kuliah. Coba lihat ini kitabmu ini coba ini kitabmu ini. Wahyu 19 nomor 1. Pak supir, hati-hati Pak supir. Nih ya. Metatauta ekusahos fonein megalein. Aklu palu entorano leganton. Halleluja. Keisoteria kai hedoxa kai hedunamis tu theou hemon. Kayak orang mabuk. Memang ini habis minum anggur baru baca Bible kayak begini jadinya. Iya kan? Coba lihat ya orang-orang Yahudi kalau mereka baca Torah mereka enak kita dengar ya. Enak. Coba. Adam dalam Al-Quran 30 meter. Ya terus kau punya bantahan nggak bahwa Adam bukan 30 meter? Kalau begitu begini. Namanya kita membantah itu begini loh. Dek, kamu salah ya. Panjang mobil itu bukan 3 meter tapi 2 meter nih ukurannya. Nah gitu. Namanya membantah. Kalau cuman kayak begitu itu bukan membantah, namanya pembangkang namanya itu. Itu pembangkang beda dengan membantah beda ya. Membangkang dengan membantah itu berbeda. Panjang Muhammad berapa? Kalau membantah dia narasikan apa yang dia bantah. Kalau membangkangnya kayak begini, masa cuman begitu? Masa tingginya 30? Masa cuma itu namanya pembangkang. Harusnya Anda bisa tunjukin bahwa ini loh Adam itu bukan 30 meter tetapi 10 meter gitu. Namanya bantahan. Iya sekarang berapa menurut Anda? Iya sekarang berapa menurut Anda? Dia di Al-Quran 30. Lah, ya sekarang menurut Anda berapa? Ya di Al-Quran 30. Iya menurut Bible berapa? Di mana di Quran 30? Di mana di Quran 30 meter? Coba. Makanya jangan ditangani dulu Bang Kudus. Datanya ditampilkan kalau mau ngambil Al-Quran. Ayo. Buku datanya. Besarin dia. Ayo besarin. Pencinta umur 3 tahun ya. Pencinta umur 3 tahun. Iya, 3 tahun ya. Yang istriku 15. Iya, pencinta umur 3 tahun ya. Nih, aku tunjukkan ya. Mana katanya dibesarkan. Besarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi-pagi sudah dapat hiburan. Iya lumayan lah daripada nggak ada lah. Apaan Jod?
cuma empat pengikutnya ini. Aduh. Iya. Bukan dia. Kenapa? Aku jelas. Aku. Jangan dikunci. Cepat. Sebelum saya mau bikin reaction ini, bagaimana 3 agama ini membaca kitab sucinya? Aksesku buka dulu. Pengikutmu cuma 7. Aksesmu dibuka gimana? Pengikutmu itu cuma 7, gak bisa podcast. Live diperlukan. Memang beda dengan orang-orang yang dikenal, itu beda. Langsung klak itu open cam kayak gini kan. Nah itu beda memang. Langsung klak kayak itu kan. Nampak beda itu memang. Kalian gak sabar. Izin kawan-kawan, saudara-saudaraku, kita dengar ini. Kalian gak mampu. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال. Coba dengar tuh. Beda kan? Beda lah. Yang 2 itu kayak orang mabuk. Coba lihat orang mabuk kalau dia kayak gini. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Ayo. Kau bantah saya dulu tadi. Saya mengatakan Abu Hadid mengatakan Tuhannya orang Kristen pernah nempel di kayu selama 3 jam. Ayo, bantah. Sepeda Nabi Adam. Bantah. Yang benar tuh. Video ini sempat viral gara-gara ada mama yang nyeletuk sepeda Nabi Adam ke sebuah sepeda raksasa yang diketahui. Inilah cara nalarnya orang Kristen, memang bego betul. Begini ceritanya. Dulu tuh di tahun kita tahu sepeda itu kapan pertama kali ada. Tahu kita? Ya kan? Kita tahu sepeda itu kapan pertama kali ada. Lalu orang membuat gambaran seandainya kalau Nabi Adam punya sepeda, mungkin besarnya kayak gini. Bukan mengatakan Nabi Adam punya sepeda. Karena kita tahu, manusia tahu kapan sejarah ada mulanya sepeda. Jadi orang Kristen itu gitu. Cara nalarnya itu memang ya karena sudah umat penggenapan kan gitu loh. Umat penggenapan itu apa? Harus bodoh. Jadi kita maklumi mereka ini kan penggenapan nubuatan di dalam Bible mereka bahwa mereka harus botol. Gini bang, nubuatannya begini, sungguh bodohlah umatku. Nah itu. Sungguh bodohlah umatku. Kategori bengak. sepeda Nabi Adam. Yang benar tuh. Bongak dia tuh. Namanya simulasi. Disimulasikan seandainya kalau Adam dengan ukuran 30 meter kalau punya sepeda, seberapa besar sepedanya? Lah dibikinlah simulasinya. Oh ini kira-kira sepeda Nabi Adam itu kayak gini. Bukan gitu aja. Adam itu kan tingginya 30 meter ya. Kira-kira bajunya itu segede apa? Dibikinlah simulasi bajunya. Gitu cara berpikir yang sehat. Kalau Oten sakit gitu loh. Ada orang yang dipaku di kayu, katanya Tuhan. Waduh, memang. Ya turun aja. Orang nggak bisa diskusi kayak gini. Ngapain? Nggak jelas. Turun kau. Pulang kau. Ke rumah bapakmu di WC sana. Pulang ke RSC bang. Pulang ke RSC. Mungkin lepas tadi tuh. Ya. Apa mau ditahan dari Oten kayak begini? Saya nyatakan pernyataan saya dengan tegas. Tuhannya Kristen pernah nempel di kayu selama 3 jam. Udah, bantah saya. Yang bilang saya salah, bantah. Ayo. Mana ada yang berani? Ayo bantah. Oten-oten yang di bawah. Kalau perlu pausnya disuruh bantah saya bahwa Abu Hadid mengatakan Tuhannya Kristen pernah nempel di kayu selama 3 jam. Ya, disapa dulu, Tortam. Selamat pagi. Kristen Muslim. Kristen. Ya, silakan Bang, apa yang mau ditanggapi? Silakan. Nggak, tadi saya dengar-dengar aja, Bang. Oh. Apa yang kau dengar? Lanjut aja, Bang, ngomongnya, nggak apa-apa.
Ya bantah saya dong, saya mau dibantah saya. Aja. Mungkin beliau lain ini. Mungkin lain. Pertanyaan klasik ya Bang Palopo. Siapa nama anak Maria Bang? Bang Tortam, siapa nama anak Maria? Bang Tortam, selamat pagi. Abang Tortam, bah. Dia ngacir. Kenapa dia ngacir? Saya kasih tahu yang betul Abu, tapi Abu ingat jangan tanya-tanya lagi. Anak Maria namanya Mario. Oh iya. Ayo Oten naik lagi Oten. Ayo Oten naik sini, jangan tantrum kejang-kejang. Di sini bukan listrik, sumber listrik itu di rumahmu. Nyatakan dulu. Faisal, mana? Nasundala kaum muslim. Naik mako. Rantas aku bikin kau. Naik Faisal. Pesol, ini si Pesol suruh naik. Pesol. Nasundala anak tenten. Siregar tapi dia. Ya moderator, nih awas lolos ya moderator ya. Tuhanmu itu adalah sona, ada taina. Iya kawan-kawan, jadi kita lihat memang diskusi-diskusi begini bagi Kristen ini ancaman ya, kecuali bagi memang yang sudah punya pengetahuan lebih ya. Tapi kalau yang cuman biasa-biasa kayak begini aduh. Ya, kita sapa dulu nih. Halo Doyan, selamat pagi. Islam Kristen. Halo. Syukran. Halo. Halo Doyan. Doyan ini Islam apa Kristen? Sembara yang jawab tadi. Mau tanya dulu Bang, Tanyamu. Ini abang Islam apa kafir? Kau siapa kau? Islam itu nggak membenci Bang, Siapa yang membenci? Siapa yang membenci? Dia baru datang udah nggak bilang membenci Bang. Di mana bencinya kami? Apalagi tengok nih stiker-stiker yang apa? Padahal kita kan di umat Islam kita udah dijelaskan. Kok kita? Kau jangan ajarin lakum dinukum itu konsepnya bagaimana? Nah, konsepnya bagaimana? Coba tolong dijelaskan. Nah, dulu ini Doyan ini Islam apa Kristen ini terlalu Islam. Coba tolong dijelaskan. Ini naik umat Islam tak boleh membenci. Emang abang sudah menguasai Bible? Sudah tahu Bible? Sudah tahu Kristen? Tahu Bang? Apa rupanya masalahnya Kristen? Dia nanya. Gini. Sebagai orang Islam itu sangat hati-hati dalam berbicara. Karena Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat sesuatu. Kami sudah selidiki Islam dari Bani Ismail, kemudian Yahudi dari Bani Ishak, Kristen dari Bani mana? Coba jawab. Yahudi dari Bani Israel. Dari Bani Ishak ya. Namanya Israel. Terus Kristen dari? Jawab. Bani Roma Bang Abu. Masalah jawab itu gini. Jawab kita.
Gak ada ilmu kosong ngajarin lagi di sini. Bukan aku maksud untuk apa membela Kristen ataupun agama siapapun itu. Kau ini gak ada ilmu, kita sendiri, dinginkan agama kita sendiri. Kamu panas dengan Islam, kamu berarti yang belain oteng toh. Aduh. Astagfirullah. Bukan panas. Belain kafir. Soalan lain nih kayaknya Bang Abu nih. Soalan lain ini. Baik, saya mau tanya dia dulu nih. Kau tahu nggak surah Al-Maidah? Aku surat apa aja nggak tahu Bang. Saya bacakan ya. Saya bacakan surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tahu artinya? Apa artinya? Tadi kau bilang kita Islam ini tidak boleh membenci. Iya. Anda Islam? Emang kita diajarkan silakan. Apa artinya? Untuk membenci? Emang kita diajarkan sama Rasulullah itu untuk membenci, untuk itu udah dibacain. Tidak. Kami diajarkan Rasulullah untuk menyampaikan hak, batil. Yang benar, salah. Itu kesalahan Kristen. Coba kami nggak bicara soal salah, kami bicara benar. Benar atau tidak, Tuhan Kristen pernah nempel di kayu selama 3 jam. Benar. Benar atau tidak? Valid, benar toh. Valid. Coba jawab. Benar atau tidak? Yang disebutkan itu bahwasanya Nabi Isa yang dipakum di tiang salib. Mana ada Nabi Isa dipaku di salib? Anda bohong, Anda dusta, Anda berbohong. Islam tidak berbohong. Anda ini bukan Islam. Nah, jadi apa, Guf? Ya nggak tahu. Islam kok ngakui Nabi Isa disalib. Coba ada nggak Islam mengakui Nabi Isa dipaku? Jadi tadi konsepnya apa rupanya? Yang ada nggak? Coba tanya orang Islam semua. Adakah Isa dipaku? Nggak ada. Nabi Isa itu diserupakan. Baru yang diserupakan itu yang disembah sama ini loh Bang, kafir. Kalau bagi aku itu Islam itu kita itu untuk memperdingin suasana. Kalau kita menarik wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika engkau menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di mana ketidakadilan kami? Tidak adil kalau saya katakan Tuhannya Kristen nempel di bajaringan selama 3 jam. Salah itu saya. Baru salah itu. Saya. Salah itu. Ayo. Kok ketawa? Ini kamu belum dikasih tahu nih. Kalau nama Alkitab itu saja udah nyolong. Nama kata Allah daunnya nyolong. Itu belum itu. Nanti kalau kamu nggak panas ya berarti ya soalan lain ini Bang Abu. Kami ini tidak mau menjudge seseorang ya dari sisi yang ada tersembunyi dalam hatinya. Tetapi kami bisa menilai seseorang yang nampak zahirnya. Nampak itu bisa dari perkataannya, dari perbuatannya, dan juga dari tingkah lakunya. Malu lo jadi oten. Nah, terus. Malu lu jadi oten. Hah? Maksudnya? Itu ada komentar. Malu lo jadi oten makanya ngaku Islam. Malah komentar bawah. Oke, sekarang begini aja biar simpel. Apa yang menurut kamu itu kami itu membenci Kristen? Coba apa yang menurut kamu? Satu, ini di stiker ini Kristen bani kucluk. Ya kan pertanyaannya yang balik. Kalau begitu Kristen bani apa? Padahal itu kan Allah itu kan memang kan menurunkan kitab 4. Mana ada kitab turun ke Kristen? Ada nggak kitab yang Allah berikan ke Kristen? Ada nggak? Nggak ada.
Mana ada kitab Markus? Sabar, kita sapa dulu yang baru. Tortam, selamat pagi. Tortam, selamat pagi. Selamat pagi bang, selamat pagi. Ya, silakan. Selamat Pak Kristen. Kristen. Sabar ya, Alhamdulillah, masih Kristen, alhamdulillah. Tortam sabar dulu biar ini Pak Sembara ini kayaknya kok soalan baru ini kayaknya nih. Ya. Lanjut dulu. Sudah. Tadi kebencian katanya karena di stiker ini. Oke, apalagi kedua? Enggak, yang setahu Sembara ini Allah itu kan yang pertama kan diturunkannya kitab suci itu kan Jabur apa? Taurat dulu, Taurat dan ditukar. Taurat, Jabur, Injil. Terus? Baru Al-Quran. Nah, coba sebutkan kepada kaum mana Allah turunkan kitab itu? Iya, kepada kaum mana? Kaum yang mana Allah turunkan kitab itu? Coba jawab. Enggak, jadi tanya di situ. Jawab. Kristen selama ini kan pegang Injil. Satu dulu, Bapak Sembara. Anda buat premis. Oke, kami dengar Allah turunkan Taurat 4 kepada kitab. siapa? Jabur kepada siapa? Injil kepada siapa? Al-Qur'an kepada siapa? Silakan. Jadi Injil itu kepada siapa? Balik nanya. Yang tadi sebutin siapa? Anda kan? Terus kita tanya kepada siapa kitab itu diturunkan? Kepada siapa Taurat? Itu Sembara nggak tahu. Udahlah turun aja sama Oten aja lah. Ini ke neraka Satu dulu lah. pesan untuk Pak Sembara yang belajar. Belajar. Ke neraka, sono lu. Pak Tortam, ngajarin pula. Pak Tortam pagi. Pagi bang, pagi. Ya silakan abangku, apa yang mau disampaikan silakan. Ya itu tadi saya dengar seperti kata Abang Abu Hadis tadi, Abu Hadis tuh ya, Abu Hadid. Silakan. Ya, katanya Yesus itu di kayu tadi ya, disalib. Nempel di kayu selama 3 jam. Ya. Salah atau salah? Abang bilang itu benar tuh, Pak. Nah, sudah. Saya mau tunjukin karena dia bilang kami itu membenci, menghujat. Mana hujatannya? Saya kan nggak bilang apa. Enggak. Saya bilang yang tadi. Saya tunjukin mana hujatan kami, gitu loh. Ketika saya katakan demikian, apakah saya menghujat? Tidak, saya rasa tidak. Nah, sudah. Makasih Pak. Ya, itu nyata kan, fakta kan? Kita sapa dulu, sabar ya Pak Tortam ya, dengar dulu Pak. Om Pondri, selamat pagi. Kristen Muslim, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Ya silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Maaf Bang, salah pencet aja tadi Bang. Salah pencet. Ya Bang, saya maaf ya. Makasih ya sudah mampir ya. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Ya silakan. Ada yang mau bertanya ke Pak Tortan, silakan. Ya saya hanya mau mengatakan yang dibilang Abang Adi tadi itu Abang Abu Hadid ya. Itu benar karena itu adalah bentuk permintaan orang Yahudi kepada Yesus dalam rangka penghukumannya. Nah, itu benar. Iya, benar kan? Saya enggak menghujat, enggak berbohong, serius ini. Saya tanya. Ya. Dan itu permintaan dari bangsa Romawi supaya dalam menghukum Yesus dalam kematiannya dia harus disalib gitu. Oke, itu saya nggak masuk ke situ. Pak, saya mau tanya Pak Tortam, anaknya Maria namanya siapa Pak? Yang Bapak maksud di sini Maria kan di Alkitab banyak Pak. Maria yang mana? Anak Maria yang Gabriel datang kepada dia itu siapa? Anaknya namanya? Yesus. Oke, siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria itu ya 5, 4, Bapak artinya 3, gini. 2. Siapa Pak? Bapak Tuhannya. Oh, Allah Bapa.
Berarti Maria tidak menyembah anaknya ya? Pada saat itu ya tidak. Saat kapan dia menyembah anaknya? Nah, pada saat kapan dia memulai menyembah? Pada saat dia istilahnya bahwasanya Allah sudah menunjukkan atau kredibilitasnya di dalam Yesus itu. Jadi ketika Maria melihat Allah menunjukkan kredibilitasnya di dalam diri Yesus, lalu Maria menyembah. Dia menyembah Allah Bapa. Oh, artinya bukan Yesus. Di dalam diri Yesus itu berdiam Allah Bapa, karena dia adalah firman yang Siapa yang lihat waktu Allah berdiam dalam diri Yesus? Siapa yang melihat? Secara kasat mata ya kita tidak bisa melihat lah Pak. Nah, terus melihatnya dari mana? Dari dia pengajarannya, dari perbuatannya. Berarti orang yang melakukan pengajaran seperti itu berarti dia Tuhan, dia Allah. Nah, sekarang kan harus kita pahami dulu Bang, kalau masalah Tuhan atau Allah itu kan tergantung pemahaman kita. Saya bisa aja bertuhankan setan juga bisa. Enggak. Kita nggak usah kemana-mana Pak. Ini terkait Yesus aja ini. Udah enak nih kita bahas Yesus ini Pak. Ya, Maria tidak menyembah anaknya. Maria menyembah Allah Bapa. Oke? Ya. Sepakat? Sepakat. Sudah, selesai. Artinya apa? Orang yang melahirkan dia tidak menyembahnya. Atau ada pengecualian ini, kecuali Maria. Kalau yang lain menyembah Yesus, kecuali Maria tidak. Ada pengecualian? Dia tetap menyembah Bang. Cuman dia menyembah istilahnya pada saat itu saya kurang apa juga lah ya. Karena pun saya katakan saya bukan apologet begitu untuk menerangkan. Bukan seorang apologet harus menjawab ini. Seorang Kristen yang berkeyakinan bahwa Bible adalah kitab sucinya dan Yesus adalah Tuhannya. Ya, gak perlu apologet. Gak perlu apologet. Ya Anda menjawab tadi sesuai apa Anda imani. Siapa anak Maria? Yesus. Siapa yang disembah Maria? Allah Bapa. Udah. Gak perlu apologet untuk menjawab ini. Selesai sudah. Udah selesai. Ya, menurut pemahaman abang kan seperti itu. Kita terima. Menurut pemahaman Kristen. Ya udah, menurut pemahaman Kristen, siapa yang disembah Maria? Allah Bapa. Nah, siapa Yesus? Yesus itu anaknya Allah Bapa atau firman yang diturunkan. Bukan anak Maria, bukan? Ya, anaknya secara jasmani Bang. Karena dia melahirkan. Oke, yang anak secara rohani itu adalah Yesus. Ya, ada di dalam diri Yesus itu Allah Bapa. Baik, saya udah tanya ulang lagi. Siapa yang melihat? Nggak ada. Tahu dari mana? Ya dari pengajarannya. Berarti saya bisa menyimpulkan dari penjelasan Bapak bahwa siapa yang mengajarkan seperti Yesus, berarti dia adalah Allah. Betul? Betul. Berarti Musa juga Allah. Lebih valid Musa karena ada di dalam Keluaran 7 nomor 1 langsung Tuhan itu berkata, Musa, aku mengangkatmu sebagai Allah, menjadi Allah bagi Fir'aun, dan Harun saudaramu, kakakmu menjadi nabimu. Lebih layak Musa jadi Tuhan, dipertuhankan. Karena pertama ada dalil yang mengatakan Musa itu Allah. Yang mengatakan siapa? Bukan manusia. Yang mengatakan Tuhan langsung. Musa juga mengajarkan sebagaimana yang Yesus ajarkan. Buktinya apa? Yesus mengutip pengajaran Musa dalam Bilangan 6. Wahai Israel, ketahuilah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Diikutin oleh Yesus. Wahai Israel, ketahuilah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul tidak? Sebagian abang bilang itu benar. Bukan sebagian benar, kita bicara pengajaran nih. Sebagiannya Pak. Mau dia sebagian, mau dia keseluruhan, tetap namanya pengajaran Pak. Artinya gini Pak, abang bilang tadi dalilnya ada bahwa saya Musa itu adalah Allah. Di mana dalilnya? Enggak ada. Oh, kita tampol lagi nih Bapak nih ya. Saya udah kasih tadi itu Keluaran 7 nomor 1 kalau nggak salah. Ya, kita bacakan aja Pak dalilnya. Abang menunjukkan dalilnya, bacakan aja. Bentar. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Udah, ini ada. Keluaran 7 nomor 1. Keluar
Itu dia bagi Firaun bang, disuruh bang, bukan bagi Iya, mau dia suruh bagi siapapun, dia yang mengangkat itu Tuhan langsung loh. Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan itu siapa yang ngangkat dia jadi Tuhan? Artinya begini bang. Artinya gini bang, abang harus menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Paulus. Kalau Musa walaupun hanya kepada Fir'aun, tapi yang mengangkatnya sebagai Allah itu adalah Tuhan. Sekarang pertanyaan ke Yesus, siapa yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Paulus. Dia firmannya bang, di dalam diri dia firman itu Allah sendiri. Paulus supaya menjadi Tuhan. Nah seperti dalilnya itu. Enggak baca dalil Bibelmu banyak bang, Bibelmu tuh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa yang menyupayakannya Bang Abu? Paulus. Paulus. Ini data valid ya Bang Abadit ya? Ya. Sekarang dia balik ke Yohanes. Dia balik ke Yohanes. Dia firman bersama-sama dengan Allah. Sementara kata Tuhan itu gini, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Nah, gimana tuh? Enggak, kita jangan lompat-lompat dulu lah bang. Tadi abang membahas masalah Musa yang menjadi Allah, yang itu dia diutus Tuhan. Bahwasanya Musa itu menjadi Allah untuk Firaun, hanya untuk Firaun. Bukan kita tanya bagi siapa, bukan. Pengangkatan Musa menjadi Allah itu dilakukan oleh yang mengangkat siapa? Tuhan. Yesus yang mengangkat siapa? Paulus. Dia tidak diangkat bang. Nah, tidak diangkat. Kalau tidak diangkat berarti dia bukan Tuhan. Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah itu yang bilang siapa itu? Itu menyampaikan kepada jemaat di situ, gitu loh, menyampaikan, bukan mengangkat dia itu, dia menyampaikan. Kalau begitu yang tadi kata ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau ini apa? Menyampaikan. Menyampaikan. Untuk menyampaikannya ini siapa? Iya, menyampaikan. Berarti sebelum mati itu bukan Tuhan Bang Abadit itu. Bukan Tuhan. Sebelum mati dia bukan Tuhan. Nanti mati dulu baru jadi Tuhan. Ini yang menyupayakannya siapa Bang? Yang di Roma juga ada kan, yang di Roma itu? Ini Roma 14:9. Ya itu Roma. Di mana lagi satu tuh? Di KPR yang menyupayakannya ini menjadi Tuhan siapa? Yang supaya ia menjadi Tuhan. Yang menyupayakannya ini supaya ini siapa itu? Iya, dia menyampaikan kepada jemaat di situ. Jujur saja. Dia mengangkat dia menjadi Tuhan, tidak. Dia menyampaikan kepada jemaat di situ. Artinya kepada orang-orang yang mendengarkan atau Paulus memberikan firman atau menyampaikan kabar kebenaran kepada mereka. Lanjut. Kisah 236. Ya. Kisah para Rasul 236 lanjut. KPR 236. Yang tadi saya maksud itu loh. KPR berarti kisah para Rasul. Sorry. 236. Sorry. Jangan pakai sorry bang, masih pagi bang. Ya sorry. Maaf. Jadi seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Jadi mati dulu baru jadi Tuhan ya. Adang ding dang ding dong, adang ding dang ding ding adang ding ding dang ding. Tenang. Oke, soft education. Ya, silakan Pak. Nah, sekarang Bang ya, itu oke lah. Itu dari secara logikanya kita membaca itu benar. Itu benar. Saya akuin itu benar. Ya. Itu benar. Terus yang salahnya yang mana Bang? Salahnya yang abang permasalahkan itu loh. Gitu.
Apanya yang saya permasalahkan? Saya bertanya kok. Saya bertanya ke abang. Di situ kan dikatakan tadi, jadi mana tadi? Jadi begini. Jadi begitu. Terus jadi begini. Seluruh kaum Kalau Israel. itu Yesaya 28:10. Kalau jadi begini harus begitu. Nggak kejawab lagi. Mungkin Pak Tortam ini gini teman-teman. Izin Pak Tortam, di sini kita edukasi Pak ya untuk teman-teman ya. Jadi Pak Tortam saya mau nanya Pak, seberapa sering Anda membaca Bible Pak? Gimana? Seberapa sering Anda membaca Bible? Ya saya rasa kalau saya mengakui nggak berapa sering, terus ya. Oh jarang lah istilahnya ya. Bukan jarang, tapi tidak sering. Kalau namanya sering kan artinya satu hari 3 kali. Baik. Itu. Sudah pernah baca Bang dari Kejadian sampai Wahyu? Maaf Bang. Enggak ya. Ya lo? Iya, sudah pernah habisin Bang dari Kejadian sampai Wahyu? Belum Bang, belum. Oh bahaya ini. Ini Bang teman-teman ini Pak Tortam ini memang ya mungkin ya nggak bukan abang aja lah ya. Jadi memang banyak teman-teman. Kan saya udah katakan tadi saya bukan apologet. Kalau ya, apologet nggak apa-apa. Jadi untuk sebagai seorang apologet itu enggak seharusnya baca habis ya. Apalagi ini soal keyakinan keimanan Bang. Bagaimana Anda meyakini sesuatu tanpa pernah membaca gitu loh. Jadi tahu dari mana gitu loh. Ya apakah cuma dengar-dengar tentang Yesus itu Tuhan atau apa, padahal di dalam Bible itu abangku 320 lebih ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Nah, ini. Nah, saya jadi bingung juga. Saya jadi bingung juga nih, Bang. Ya, silakan, Bang. Abang kan sudah membaca itu Alkitab. Ya. Nah, saya jadi bingung juga mengapa Abang tidak menerima Yesus itu adalah Tuhan gitu. Karena di dalam Bible tidak menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba dibuka Bang. Ini ayat yang paling jarang, nggak pernah mungkin dibuka di gereja. Coba di John 17:3 Bang. Bagaimana Anda memanai ayat ini? Ini satu dulu ya. Satu dulu ya. Satu-satu ya. Ya. Oke, kita edukasi Bang ya. Soal keimanan, Abang mau Tuhan siapa Bang ya? Ini edukasi. Aku yang bacain boleh? Silakan. Nih. Saudara-saudara terkasih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, jadi di ayat ini menurut pemahaman Pak Tortan, ayat ini menjelaskan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan Pak. Dia sebagai utusan Allah, artinya dia firman yang diutus Allah kepada dunia ini. Allah ya? Dia Allah Bang, di dalam diri dia Allah. Coba dibaca lagi. Ya udah saya baca Bang, kan dia utusan Allah. Ya kan? Artinya dia diutus Allah itu bahwa di dalam diri dia adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Iya, karena iya. Bukan utusan Allah. Itulah pemahaman kami atau iman kami. Dia utusan Allah. Itulah iman kami. Baik, kalau kita berbicara iman Bang, selesai barang itu, gitu kan? Artinya kalau kita mau berbicara iman, mau menuhankan sendal juga gak ada masalah kan gitu. Sedangkan dalil yang kita jelaskan maksud Abang kan di sini, sedikit Bang. Maksud Abang kan di sini, mengapa sih kami orang Kristen mau menyembah Yesus sementara dia utusan? Bukan itu Bang. Saya nggak ke situ. Kenapa mau gitu loh? Ini menurut dalil. Artinya kan seperti itu. Kenapa sih mau orang Kristen sementara Yesus adalah utusan, kan begitu? Iya kan? Kan benar tuh yang aku bilang itu menurut Abang itu kan? Bukan menurut saya. Ya artinya kan seperti itu Bang, pemahaman Abang kan seperti itu karena tertulisnya seperti itu. Kenapa sih mau orang Kristen dia mau menyembah Yesus? Saya nggak tanya kenapa sih mau, saya tanya Bang, di ayat ini Yesus sebagai Allah atau utusan Allah? Dia utusan Allah dan dalam dirinya itu ada Allah gitu. Nggak ada di sini tulisan di sini. Di dalam dirinya ada Allah.
Nggak ada. Baca dong saya lagi. Ya kalau ada di dalam dirinya Allah nih nggak ada. Kalau di tulisan itu tidak ada bang. Gitu. Kalau pas situ abang baca itu benar tidak ada. Saya akui. Jangan nambah-nambahi firman Tuhan, dosa masuk neraka nanti. Aku kasih dulu deh. Ini aja deh 2 Petrus 1 nomor 20. Baca bang. Baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada lagi di Amsal, jangan banyak jangan menambahi firman Tuhan. Oke, kembali ke jam 17.3 teman-teman. Nah, siap. Tuh, 17.3. Ya. Silakan, Pak. Ya. Sebenarnya kalau Pak Tortam mengatakan Yesus adalah Allah, itu konsekuensinya berat sekali. Nanti yang disalib juga Allah, berarti kan? Itu konsekuensinya berat. Itu kan konsekuensi abang mengatakan seperti itu. Konsekuensi kami ya seperti itu. Lanjut kalau gitu. Nggak takut konsekuensi Bang Balobo. Baik. Yang datang ke dunia Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia, Pak? Sebagai manusia, utusan Allah. Anak bukan Tuhan. Dia manusia Tuhan, diutus, ya? Bang. Sebagai Bukan manusia Tuhan. diutus. Bukan Tuhan. Bolak-balik. Macet. Sekarang begini, Abang Tortam, bahwasannya Abang ini percaya Yesus itu Tuhan apa manusia, gitu aja. Saya percaya Yesus itu adalah manusia 100% dan Tuhan 100% gitu. Oh, berarti Tuhan Pak Tortam adalah manusia. Kan udah saya katakan tadi, saya percaya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Berarti abang dan Tuhan nggak apa-apa. Berarti abang Tuhannya ini manusia, betul? Beda, Bang. Abang katakan beda. Manusia juga Tuhan gitu. Saya percaya bahwasanya Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Iya, berarti kan manusia juga Tuhan gitu ya. Mana itu tertulis ya, Bang Erwin? Tertulis di angan-angan Oten. Tertulis di Konsili Kalsedon. Jadi inilah yang dikatakan, jangan kamu menambahi, jangan kamu mengurangi firman Tuhan, masuk neraka. Yang menyala-nyala. Ini bang menarik nih. Coba Bang Tortam kan meyakini Yesus itu apalah 100% Tuhan. Coba terangkan keyakinan abang soal itu. Seperti apa itu yang dimaksud 100% manusia itu kayak apa? Itu seperti itu, Bang. Itulah yang Coba dijelasin. Kan meyakini, tentu sebelum meyakini kan harus paham dulu nih apa maksudnya baru diyakini, atau langsung yakin aja gitu. Kami memahami bahwasannya itulah tadi Tritunggal itu, Pak. Ya coba jelasin dulu yang 100% itu, coba jelasin dulu. Gimana maksudnya? Ya, ini mau saya jelasin. Gimana sih? Saya nggak tanya Tritunggal, saya tanya yang 100% itu loh. Dasarnya dari situ, Pak. Dasarnya dari Tritunggal. Tulis ayatnya itu. Dasarnya dari situ. Dia Oke, coba. Itu tadi. Karena manusia itu telah berbuat dosa, ya. Manusia itu mulai zaman si Adam sampai Nuh telah berbuat dosa. Baca sejarah-sejarahnya dari keturunan Adam sampai Nuh sampai ke Musa, ya. Dan diturunkan air bah itu kan karena dosa. Tetapi Allah mengingat perjanjiannya kepada Nuh, yaitu adalah pelangi, bahwasanya dia tidak akan menghancurkan dunia ini lagi akibat perbuatan manusia berdosa itu. Sadar nggak kalau Yesus itu berdosa dengan membuat orang lain menjadi dosa? Sadar nggak itu? Dosanya di mana, Bang? Abang katakan. Baik, saya mau tanya. Kira-kira pengkhianat itu dosa nggak? Pengkhianat apa ini, Bang? Abang nggak, saya tanya dulu. Pengkhianat itu berdosa nggak? Pengkhianat. Kalau pengkhianat itu berdosa. Oke. Terus orang yang bersaksi dusta, palsu, itu dosa nggak? Berdosa. Baik. Yudas berkhianat nggak? Dia berkhianat waktu itu. Gara-gara siapa Yudas berkhianat? Dia gara-gara dia
Ini loh Bang. Iya, siapa penyebab sampai membuat Yudas berkhianat? Siapa penyebabnya? Nah, karena dia takut, makanya dia menyangkal. Sabar, siapa menyebabkan Yudas berkhianat? Kalau penyebabnya Yesus karena dia takut. Oke, siapa menyebabkan imam-imam kepala bersaksi dusta? Siapa penyebabnya? Yesus karena dia Yesus. takut. Baik, berarti Yesus menjadikan orang lain jatuh dalam dosa gara-gara Yesus. Itu kan pemahaman abang karena Loh, mereka takut. saya tanya Anda, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Kalau itu beda lagi versinya. Saya tanya Anda, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Versi abang itu berbeda lagi tuh. Saya tanya Pak, kalau Yesus tidak ada, apakah Yudas berkhianat? Nah, saya balikan lagi, kalau Yesus kami tidak ada, kami tidak dosa kami tidak tepuk. Saya tidak bertanya Anda. Ini masalahnya keyakinan Anda Yesus datang mati menebus dosa, sementara Dia menjadikan orang lain berdosa. Itu manusia Bang punya pilihan loh. Waduh. Sekarang oke, baik. Saya tanya lagi. Kalau seandainya pilihan mereka tidak berkhianat kepada Yesus, tidak menuduh Yesus, Yesus mati nggak disalib? Jawab. Gimana? Kalau mereka kan pilihan kata Bapak. Kalau mereka memilih untuk tidak berkhianat Yesus, para imam-imam memilih untuk tidak melaporkan Yesus ke pengadilan, apakah Yesus disalib? Tidak, saya rasa tidak. Tidak ya? Berarti ya logikanya tidak. Berarti yang menjadikan mereka ini berdosa tentu ada penyebabnya kan? Ya seperti abang bilang tadi itu benar. Itu ada sudah benar. Jadi kita nggak mau memaksa Anda untuk tidak beriman, bukan itu. Berdosa kami kan, dilarang dalam agama kami. Itu hak Anda untuk meyakini. Tetapi yang kita problemkan itu adalah siapa yang kau sembah ini, apakah dia mengaku? Kecuali begini Bang, saya kasih disclaimernya. Kecuali di kitab Anda atau yang Anda imani itu cuma ada satu kalimat saja. Contoh gini, Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Titik. Nggak ada ayat-ayat lain lagi. Cuma ayat ini saja. Maka tidak ada yang bisa menggugah Anda. Tidak ada yang bisa mempertanyakan keimanan Anda. Nggak ada. Kenapa? Karena tertulis di kitabmu cuma satu biji itu. Nah, faktanya Bang, yang kau imani sebagai Tuhan itu ada juga di kitabmu yang 31.000 itu, dan justru berbeda dengan keyakinanmu. Sosok yang kau katakan Tuhan ya, berbeda dengan pernyataan dia sendiri. Yesus mengatakan begini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Murid-murid juga mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus yang dia terima dari Tuhan. Dan murid-muridnya menerima, mereka percaya siapa Yesus, siapa yang mengutus Yesus. Yesus berkata dalam Bible, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan, seorang utusan pun demikian, tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Artinya kata Yesus sendiri itu berbeda dengan keyakinan Kristen hari ini. Di mana perbedaannya, Bang? Ya, Yesus punya Tuhan. Kalian menuhankan Yesus. Artinya apa? Kalian menuhankan Tuhan yang punya Tuhan. Itu konsekuensinya. Ini konsekuensi abang katakan itu dan pemahaman abang itu berbeda dengan kami. Kami nggak memahami, kami membaca loh. Kami tidak punya hak sama sekali untuk menafsirkan, nggak punya hak sama sekali untuk apa sih, untuk apa kami pahami itu Bible untuk apa? Buktinya sudah abang asumsikan seperti itu. Kok asumsi, Bang? Asumsi ini tertulis. Sekarang saya tanya Bapak nih, Yesus utusan bukan? Iya. Kata Yesus utusan itu lebih tinggi dari yang mengutus atau tidak? Ya tidak lah. Sudah, mana kami simpulkan? Asumsi abang itu mengatakan kan seperti itu tadi. Waduh, begini bang, saya mau itu bantahannya yang sesuai dengan Bible juga. Nih loh, di Bible nih ya. Jadi pandangan Anda itu begini, salah pemahaman kamu. Ini loh di Bible, Yesus itu Tuhan. Kenapa? A, B, C, D, E, F, dalilnya A, B, C, gitu.
Jelaskan menurut. Gitu bang. Iya. Ayo silakan. Harus Alkitabiah gitu loh bang maksudnya. Jangan dibantah, tapi abang membantah cuman asumsi, bicara doang. Kalau kita kan enggak nih, saya berikan ayatnya nih. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Dia. Tuh, dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Bah, berarti kan dia punya Tuhan. Karena memang Tuhan tidak akan membinasakan utusannya, Dia akan menyelamatkan. Jangankan ditampar, ditombak, perantuk batu aja nggak mau Tuhan itu. Itu apa gitu? Kalau seperti itu. Bukan saya permasalahkan imanmu, tidak. Kami di sini sharing diskusi loh. Berarti begini, setiap iman itu gini, iman itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Ada sumber keimanan dia. Iya, apa sumber imanmu kan Bible kan sumbernya. Iya. Nah, siapa yang kau sembah, yang kau tuhankan? Yesus. Betul ya? Betul. Ya. Apakah orang Islam nggak boleh baca Bible? Menurut Kristen? Nah, sudah. Yang kami bacakan ternyata gini bang. Kami dapati. Kan kami nggak tahu nih sebenarnya Bible ini apa gitu. Yang kami dapati orang Kristen menyembah punya Tuhan namanya Yesus. Kan begitu. Nah gini, kenapa kami menuhankan Yesus ya? Nah itu yang harus abang jelaskan. Nah, ayo. Tadi kan saya sudah menerangkan kepada abang sedikit, tapi abang potong terus. Ya udah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, ya, makanya dunia dihakimi atau dihancurkan oleh Tuhan melalui air bah sampai sinu, ya. Tetapi Allah membuat perjanjian dengan Nuh kembali, bahwasanya bagaimanapun manusia, jahatnya manusia atau jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa, dia tidak akan menghancurkan lagi. Sejak saat itu putus hubungan antara istilahnya antara Tuhan dengan manusia. Dan jalan ini agar manusia bisa sampai kepada Allah Bapa, yaitu diturunkanlah anaknya sebagai jembatan atau sebagai penghubung antara manusia supaya bisa sampai ke dalam Allah Bapa, yaitu diturunkanlah Yesus Kristus sebagai anak manusia kepada Maria Magdalena, ya. Dan waktu Yesus juga disalibkan, itulah bentuk pengorbanan anak manusia Yesus itu di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia antara manusia dengan Allah. Jadi kami tidak bisa kepada Allah Bapa kalau tidak kami melalui Yesus. Kami harus melalui Yesus agar bisa kepada Allah Bapa. Oke, baik, didapat poinnya. Sudah. Terputusnya hubungan antara manusia dan Tuhan, betul? Betul. Oke, sabar dulu Bang Abu. Kita sapa dulu. Gunung apa ini? Gunung Sitorius. Selamat pagi, Muslim Kristen. Gunung Sitorius, dibuka mic-nya. Gunung Sitorus. Iya, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi. Dari Kristen atau Katolik abangku? Kristen bos. Kristen. Oke, standby dulu bang ya. Gantian ya. Izin ya, saya sedikit ya sama si sapa dulu bang. Kita sapa dulu Rex. Selamat pagi Rex. Mas Saha. Ya, halo. Mas Saha. Abang-abang. Oh, ini Mas Saha ya. Udah, oke. Di mute dulu bang. Gunung Sitorus di mute dulu bang. Izin ya teman-teman ya sama Tortan ya, aja dulu. Gantian kita ya. Kita diskusi santai ya. Oke, lanjut. Bang Tortan, upah dosa itu apa sih? Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu, berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Sekali-kali ke pakai akal.
Jangan akalin melulu. Kenapa sih ini? Hah?